Jangan dikir sendiri di atas bis, di atas trek. Nanti begitu naik, bilang sama kondekturnya, bilang sama yang jaga, ini bayar satu orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nanti saya turun di sana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata tetangganya, enak di mana orang ini? Dikira udah tidak waras. Jadi kalau kita naik kendaraan umum ya dijaga. Kita rapat begini, kita kumpul dengan orang lain, dijaga. Itu zikirnya hati. Lah yang ketiga itu ada zikrul lisan ma'ghafaratil qalbi. Lisannya berzikir tapi hatinya lalai. Lisannya berzikir tapi hatinya lupa. Ini yang agak banyak. Kadang-kadang kalau dalam tradisi ada tahlilan itu doa belum selesai, nasinya udah keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasinya keluar. Ini yang sini ini tidak mau ikan ini. La ilaha illallah. Yang pojok udah ada sendoknya. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada jamaah ibu-ibu itu, kalau di Indonesia itu ibu-ibu arisan ya, jamaah sholawat atau apa itu sambil arisan. Ngerti arisan? Iya, jadi setiap datang ngasih uang sekian. Itu kadang-kadang arisannya jalan pada saat zikir jalan. Jadi ada yang tukang nyatet, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bu Muhammad kemarin belum bayar, astagfirullahaladzim. Terus rusak itu. Itu namanya zikir lisan tanpa hati. Tapi ini masih lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Jadi orang zikir pertama itu zikirnya lisan, hatinya ikut. Yang kedua pakai hati. Yang ketiga zikirnya lisan tanpa hati. Tapi ini masih lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Dari situ ala kulli hal, zikir ini menyibukkan lisan kita, hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya tertuju kepada Allah sehingga lisan kita bisa kita kontrol. Perbanyak kita berzikir, berarti pada saat itu lisan kita sudah terjaga dari melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Lah ini latihannya. Pada saat puasa ini latihannya. Kalau ini sudah berhasil di luar puasa, sudah kita biasakan. Jangan biarkan lisan kita berbicara sesuatu yang tidak penting. Karena barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, maka dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Jadi pertama, gunakan lisan untuk berzikir, sehingga lisan akan berpuasa dari mengucapkan, mengatakan, mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan tujuan puasa. Yang kedua, gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Kalau kita sudah sibuk membaca Al-Quran, sekian jam waktu dilampaui tanpa terasa. Kadang-kadang ibu-ibu kalau nonton sinetron, di sini ada sinetron juga. Nah, kalau saya di sini berapa hari nggak ngerti-ngerti dulu sinetronnya apa itu. Filmnya juga nggak ngerti-ngerti gitu, kecuali ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nggak ngerti, nonton sinetron, lihat film India. Kadang-kadang dari jam 9 malam, tahu-tahu jam 12. Setelah itu menangis, kenapa Bu? Kasihan, pelas ceritanya. Tahu-tahu 3 jam tidak terasa. Coba bayangkan, 3 jam itu kalau buat ngaji dapat berapa? 3 jam itu kalau buat baca Quran dapat berapa? Ya itulah manusia. Jadi kalau kita diajak untuk beribadah kepada Allah kayaknya berat sekali. Ya nanti kajian berikutnya saya terangkan kenapa kalau seperti ini berat. Ini ada iblis dengan tipu dayanya. Jadi kalau kita sibukkan dengan baca Al-Quran, insya Allah lisan kita ini tidak akan banyak mengucapkan hal-hal yang tidak berdatang. Di sini langsung baca Quran seperti tadi, apalagi bacanya bersama-sama. Insya Allah kita jaga. Manusia ini memang susah. Ya, 1 jam untuk baca Al-Quran terasa lama. Tapi 3 jam untuk lihat video, lihat film, lihat DVD tidak terasa. 10 euro kalau dimasukkan ke kotak amal terasa besar, betul? Betul? Kalau masih ada, cari yang lebih kecil, ada uang kecil, kenapa? Nggak taruh di kotak. Kenapa? Ini 10-an ini. Oh, ini 1 ya, ini aja 1. Kalau ada yang kecilan nggak apa-apa katanya. Tapi uang 20-50 euro dibawa ke mall buat tempat main anak-anak, nggak ada nilainya, betul? Tapi kalau mau ditaruh kepada kebaikan, yang itu untuk akhirat, kayaknya masih keberatan. Banyak orang berebut tempat yang paling depan untuk nonton hiburan, apalagi sepak bola. Dan banyak orang memilih tempat paling belakang untuk pengajian. Betul? Betul. Di mana? Di mana? Di sini. Kapan? Ya sekarang. Gitu kan. Yang paling ramai kan pasti
di pinggir dan di belakang. Kalau di depan paling 2 orang. Nah, ya itu memang biasa. Makanya harus dilatih. Bagaimana lisan kita itu lebih banyak diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat sehingga kita akan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Jadi puasa lisan artinya apa? Menjaga lisan kita dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Tidak sekedar membatalkan puasa. Dari apa? Berbohong, mengadu domba, riba, fitnah, mencaci maki, dan hal-hal lain yang mengakibatkan kemudaratan. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik? Sibukkan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, dan perbanyak berwasiat takwa, perbanyak diskusi-diskusi tentang ilmu, sehingga lisan kita akan terhindar dari sesuatu yang tidak benar. Ini sebagai pengantar berbuka puasa, karena waktunya sudah masuk. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallah walhamdulillah Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.